Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok PT Surah Aja, mata kuliah kewirausahaan akan memaparkan materi tentang startup, tentang bisnis startup PT Surah Aja, yang dimana di lokasinya adalah di Ciamis. Langsung saja, PT Surah Aja, kami membantu masyarakat mencari tukang yang terpercaya. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rizwan sebagai staf, dan Ahmad Fauzan sebagai manajer, dan Saiful sebagai CEO. Jadi kan bisa layar di full. Itu udah usulnya di full. Saya masa mana ya? Orang. Konteksnya berdasarkan data Aztec Kindo, banyak tukang kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan tidak menentu. Pernyataan masalahnya yaitu banyak tukang-tukang yang tidak terpercaya dengan asal menembak harga tanpa membuat kesepakatan dengan konsumen. Dampaknya yaitu eh, membengkaknya anggaran di setiap pekerjaan yang dikerjakan tukang. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu bagi customer sulit menemukan tukang yang terpercaya, harga tidak transparan, dan kualitas kerja tidak konsisten. Analisis masalahnya ada 4 poin. Yang pertama yaitu stakeholders yang terpengaruh, yaitu untuk masalah sulit menentukan tukang yang terpercaya, pihak yang dirugikan adalah konsumen penyewa tukang tersebut. Poin kedua yaitu dampak bagi stakeholders. Dampaknya yaitu sulit menemukan tukang yang terpercaya. Berikut yang terpengaruh yaitu tukang yang tidak terpercaya sering mengajukan biaya tambahan di tengah proyek dengan berbagai alasan, sehingga anggaran membengkak jauh dari perkiraan awal. Poin ketiga yaitu penyebab masalah. Tidak adanya sebuah sistem atau platform yang mampu menciptakan transparansi, membangun standar kualitas, dan memberikan insentif bagi kedua belah pihak, konsumen dan tukang, untuk bertindak jujur dan profesional. Poin keempat yaitu hubungan antara anggota atau kelompok. Sebagai mahasiswa teknik, masalah masalah sulit menemukan tukang yang terpercaya tentu membuat kesepakatan antara dua belah pihak, antara konsumen dan tukang. Hal ini yang membuat saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Segmen sasaran konsumen. Sasaran utama yaitu perusahaan, ibu rumah tangga yang berusia 21 sampai lansia. Yang kedua, sasaran sekunder. PT Suruhaja memiliki penjualan B2C, yaitu konsumen dan pembeli. Segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama yaitu perusahaan, ibu rumah tangga, usia dari 21 tahun sampai lansia. Personanya eh, Saiful Slamet Ramdhani, usianya 20, lokasi
kota kecil, peran dalam organisasi, jika ada aplikasi penyedia berbagai macam jasa tukang. Jobs to be done dan alternatif. JTBD fungsional. Penyediaan jasa berbagai macam tukang untuk para konsumen yang membutuhkan jasa apra tukang. Eh, JTBD emosional. Merasa percaya diri. JTBD sosial menekankan kerjasama tim. Alternatifnya ada diskusi bersama teman. Kekurangan dari alternatif saat ini, aplikasi tidak menggunakan perlindungan ganda, bisa terjadi resiko peretasan. Validasi masalah, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Nama Yanto, lokasi tukang listrik. Nama Rio, lokasi staf desa. Nama Firman Nurrohman, lokasi Barekbeg. Validasi masalah, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai, wawancara luring 4, wawancara daring 7. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi. Eh, Persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini yaitu 2. Selanjutnya akan dipaparkan oleh eh, Saiful. Oke, di sini ada pun solusi kami dari PT Suruh aja. Solusi yang pertama yaitu fitur cek tukang ataupun verifikasi dan rating kejujuran tukang. Fitur ini tambahan yang memungkinkan pelanggan melihat riwayat pekerjaan, rating kejujuran, dan komitmen harga tukang. Adapun teknologi inti atau metodologi. Design thinking, pendekatan user-centric untuk memastikan pengalaman pelanggan dan tukang intuitif. Adapun desain solusi, solusi kami fitur cek tukang ataupun verifikasi dan rating kejujuran tukang. Fitur ini tambahan yang memungkinkan pelanggan melihat riwayat pekerjaan, rating kejujuran, dan komitmen harga tukang. Fitur utama ada push notifikasi atau reminder mengingatkan customer dan tukang tentang jadwal booking, tahap pembayaran, dan masa garansi. Sistem harga yang transparan dan tetap, ada penawaran harga yang jelas dan tetap. Adapun keunikannya, mekanisme escrow atau tabungan proyek yang melindungi kedua belah pihak, dana akan dicairkan secara bertahap sesuai pencapaian milestone yang disepakati dan setelah customer menyetujui kualitas kerja. Ada beberapa manfaat solusi, adapun manfaat fungsional, satu, menemukan tukang terpercaya dengan cepat, dua, mendapatkan estimasi biaya yang transparan sejak awal, tiga, memantau kualitas dan riwayat kerja tukang, empat, melakukan transaksi yang dengan aman dan nyaman, lima, menjamin. Adapun manfaat emosional, satu, rasa aman dan tenang karena tukang sudah terverifikasi. Dua, percaya diri dalam mengambil keputusan karena ada rating kejujuran. Tiga, kepuasan karena mendapatkan hasil sesuai harapan. Empat, kebanggaan. Adapun manfaat sosial, dianggap cerdas dan modern dalam memilih jasa, mendapatkan reputasi sebagai orang yang teliti dan hemat, berbagi rekomendasi tukang terpercaya ke teman ataupun keluarga, menjadi bagian dari komunitas. Manfaat masyarakat, meningkatkan kepercayaan antara pelanggan dan pekerja jasa dengan menumbuhkan budaya kejujuran dan profesionalisme, memberikan akses ke lebih banyak pelanggan dan sistem rating yang adil.
Adapun pesaing langsungnya yaitu ada sejasa.com, marketplace, jasa rumah tangga ataupun renovasi termasuk tukang AC, cat, dan lainnya. Tamtek Negara AS, marketplace jasa lokal dengan sistem rating, review, dan verifikasi fungsional. Adapun pesaing tidak langsungnya forum Kaskus atau komunitas bangun rumah, komunitas berbagi rekomendasi tukang tanpa sistem verifikasi. Adapun Craigslist service kualifikasi jasa umum termasuk handyman tidak ada verifikasi atau rating formal. Nah, dalam pesaing langsung di Indonesia, sejasa.com, marketplace, jasa rumah tangga dan renovasi termasuk tukang AC, cat dan lainnya. Tidak langsung pesaing di Indonesia ada forum Kaskus, forum komunitas bangunan rumah, komunitas berbagai rekomendasi tukang tanpa sistem verifikasi. Saing langsung secara global ada Tamtek Negara AS, marketplace jasa lokal dengan sistem rating, review, dan verifikasi profesional. Pesaing tidak langsung secara global ada Craigslist Service klasifikasi jasa umum termasuk handyman tidak ada verifikasi atau rating formal. Analisis makro, tren yang menguntungkan. Area teknologi, masyarakat semakin terbiasa mencari dan memesan layanan melalui aplikasi ataupun platform online. Area teknologi, konsumen ini lebih memilih menyediakan jasa verifikasi, memiliki rating dan rekam jejak yang jelas. Tren yang tidak menguntungkan. Ekonomi, apabila jasa mengalami tekanan biaya besar, mereka mungkin menaikkan tarif tidak transparan. Order, fragmentasi pasar yang tinggi dan pesaing intens di segmen layanan rumah tangga. Adapun prototipenya, format prototipe aplikasi digital yang dibuat di ChatGPT. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe aplikasi mencakup fitur-fitur yang tersedia. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe mengecualikan fitur pembayaran. Validasi prototipe. Jumlah pengguna yang dilibatkan, beberapa banyak orang yang menyukai atau menyukai ya, beberapa banyak orang yang menyukai atau tidak menyukai prototipe, beberapa banyak orang yang netral dan ataupun sebagian besar tidak senang dengan prototipe. Analisis pesaing. Nama pesaing sejasa.com, jenisnya langsung, kekuatannya perlindungan terhadap penipuan, kelemahannya penyedia bisa kebanjiran order. Adapun pesaing forum Kaskus komunitas bangunan, jenis tidak langsung, kekuatan tempat untuk dapat referensi nasihat, kelemahan informasi bisa kadaluarsa. Nama pesaing Tamtek Negara AS, jenis tidak langsung, kekuatan membandingkan harga dan layanan, kelemahannya pesaing tinggi antara penyedia. Adapun pesaing Craigslist service klasifikasi jenis tidak langsung, kekuatan sebagai gratis untuk dipakai, kelemahannya tidak ada rating atau review. Ukuran pasar dan GTM, digital, iklan Facebook, Instagram, dan Twitter. Fisiknya selembaran, iklan, surat kabar, brosur, ataupun katalog. Ukuran pasar, total, addressable market ataupun TAM. TAM aplikasi tukang di Indonesia dari mulai 30 sampai 35 triliun rupiah. Serviceable available market ataupun SAM. Jika fokus pada daerah tertentu, SAM mungkin mencapai 10 triliun rupiah. Serviceable obtainable market ataupun SOM mencapai 10 miliar rupiah. Model pendapatan ataupun strategi harga. Model pendapatan utama ada model utilitas, model pendapatan sekunder, ataupun model utilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Paujan. Baik, izin masuk. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Faujan dari
tetap di PT Suruhaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Yang satu ada problem. Banyak tukang yang tidak terpercaya dengan asal menembak harga tanpa membuat kesepakatan dengan konsumen. Solution, fitur cek tukang, verifikasi dan rating kejujuran tukang, fitur tambahan yang kemungkinan pelanggan melihat riwayat pekerjaan, rating kejujuran, dan komitmen harga tukang. Key metric, efisiensi marketplace, waktu rata-rata menemukan dan menugaskan tukang, matching time, dan unique value proposition, estimasi harga sebelum tukang datang, penalti internal jika tukang tidak hadir, foto sebelum dan sesudah. Unfair advantage bisa berpusat pada kepercayaan dan transparansi di pasar jasa tukang rumah yang selama ini sangat informal dan sulit diawasi. Channel pasar B2B, aplikasi Suruhaja. Customer segment, perusahaan, ibu rumah tangga, usia 21 sampai lansia. Suruhaja memiliki penjualan B2C, konsumen ataupun pembeli. Dan untuk struktur, biaya verifikasi tukang, pengecekan identitas, pelatihan dasar, standar layanan, dan kunjungan lapangan bila diperlukan. Revenue streams, model utilitas, dan juga model utilitas. Lanjut. Untuk pendekatan go to market, untuk yang pertama fokus geografis, 10 kota teratas di Indonesia menargetkan masyarakat perkotaan. Yang kedua ada saluran pemasaran digital, ada iklan di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Dan untuk yang ketiga saluran pemasaran fisik selembaran atau iklan surat kabar, brosur, ataupun katalog. Untuk yang keempat, KPI pemasaran, cost per booking, ataupun CPB, Customer Acquisition Cost, ataupun CAC, Booking Completion Rate, Job Acceptance Rate. Yang kelima, GTM pesaing. Yang pertama ada sijasa.com, hebat dalam mengincar keyboard dengan intens tinggi. Yang kedua ada Tambex, negara AS, hebat dalam emotional branding. Yang keenam ada GTM Mitra, perusahaan pemasaran digital ataupun influencer konten dan juga mitra afiliasi. Segmen pelanggan utama dalam perusahaan ini ada ibu rumah tangga usia 21 sampai lansia. UPP, estimasi harga sebelum tukang datang, penalti internal jika tukang tidak hadir, foto sebelum dan sesudahnya. Lanjut. Penjualan dan layanan pelanggan. Pertama ada layanan pelanggan. Pertama WA bisnis, customer service, dan juga call center, chatbot AI, pelayanan pelanggan offline, sistem pelayanan, review, dan tindak lanjut. Yang ketujuh ada program rep. Di sekitarnya pasar B2B atau Suruhaja. Saluran distribusi yang pertama ada aplikasi mobile, Android dan iOS. Yang kedua ada website resmi, web aplikasi. Yang ketiga ada medsos, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Yang keempat ada WA bisnis. Kelima ada marketplace. Yang keenam iklan digital atau Google Ads dan Meta Ads. Selanjutnya ada saluran penjualan digital, 1 kantor layanan, 2 kerjasama dengan toko bangunan. Yang ketiga kemitraan yang dibangun dengan RT ataupun RW dan juga komplek perumahan. Yang keempat ada dari mulut ke mulut, kita bisa berbicara mulut dan ke mulut.
Yang kelima ada brosur dan poster edukatif. Yang keenam sama dengan pengelola kos atau kerjasama dengan pengelola kos ataupun apartemen. Yang selanjutnya ada KPI penjualan. Yang pertama ada metrik akuisisi pelanggan. Yang kedua metrik konversi penjualan. Yang ketiga metrik pendapatan. Keempat metrik retensi dan loyalitas pelanggan. Yang kelima ada metrik kualitas layanan. Yang keenam ada metrik efektivitas tim penjualan dan customer service. Pengalaman pelanggan online ada CSAT, ada NPS, survei online, rating, review, wawancara singkat pelanggan, kartu umpan balik pelanggan, survei telepon, dan fokus group discussion. Di sini ada tertera link dan juga link YouTube. Boleh dilanjut. Ada keuangan, model pendapatan. Di sini ada model utilitas dan juga model utilitas. Penempatan harga, unit of sale ataupun jasa per konsumen. Ada selling price per unit 50.000 sampai 120.000 untuk estimasinya. Ini proyeksi tahun pertama ada revenue 8.195.023 perak rupiah. Operation profit 988.585. Lanjut. Model pendapatan ataupun harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama di model utilitas, unit penjualan di jasa per konsumen. Untuk harga jual per unit 50.000 sampai 120.000. Unit diharapkan akan terjual di tahun pertama ada 10. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan ada 10%. Lanjut. Mungkin yang ini bisa di zoom. Boleh untuk parameternya. Oh iya, boleh untuk lanjut di yang selanjutnya ada ringkasan laba dan juga rugi untuk tahun ini. Total pelanggan untuk tipe unit hitung ada barang 304, nilai barang bruto dengan jumlah 60, 80 sekian. Untuk total penjual terhitung ada 256. Untuk total pendapatan jumlah ada di sekian, ada tertera. Untuk harga pokok penjualan jumlahnya ada di 212.800. Laba kotor sekian, biaya operasional sekian tertera, laba operasional tertera, laba dan pajak juga tertera, laba bersih tertera. Untuk pertumbuhan pendapatan selama 12 bulan ada di 390%. Bulan titik impas ada 4, jumlah uang yang dibutuhkan di 50.895.856 rupiah. Nilai seumur hidup pelanggan berdasarkan laba kotor 800. CAC per penjual ada di 2.673.303. Untuk CAC per transaksi di 2.250.000 rupiah. Bisa di next. Untuk pendapatan tahun pertama ada di 8.995.234 rupiah. Laba kotor untuk tahun ini ada di 5.344.826 rupiah. Laba bersih tahun pertama ada 988.585. Untuk bulan impas di bulan 11. Untuk estimasinya ada di bagian berikut.
Lanjut. Nah, untuk langkah berikutnya ada tujuan untuk bulan 10 sampai 12, 250 transaksi per bulan. Untuk tujuan di bulan 4 sampai 6 mencapai 75 transaksi per bulan dan memperbaiki aplikasi. Untuk tujuan di bulan ke-7 sampai 9 mencapai 150 transaksi per bulan. Untuk tujuan di bulan pertama sampai ketiga ada di validasi kebutuhan pasar dan menyelesaikan kurang lebihnya 50 transaksi. Lanjut. Indeks keberlangsungan hidup Ventura 88,88% untuk kekuatan pemahaman yang kuat terhadap masalah nyata di lapangan, yaitu kesulitan pelanggan mencari tukang yang jujur, tepat waktu, dan hasil kerja rapi, sehingga solusi yang kami tawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar. Di area perbaikan, area peningkatan utama adalah untuk penguatan eksekusi di lapangan, terutama dalam membangun sisi pasokan ataupun tukang berkualitas dan sisi permintaan ataupun pelanggan aktif agar asumsi pertumbuhan dan transaksi bulanan tercapai. Next. Untuk ini riwayat Venture tim data diri yang pertama di staf ada Rizwan. Untuk perguruan tinggi dari Universitas Galuh Ciamis, di bidangnya ada di staf keterampilan menganalisis peluang, peran, dan kelompoknya mengembangkan usaha, apakah berkeinginan melanjutkan hal ini. Ya. Untuk yang kedua ada Ahmad Paujan, perguruan tinggi Lembaga Universitas Galuh Ciamis, bidang ilmu di manajer. Untuk keterampilan menganalisis perkembangan. Untuk yang ketiga ada Saiful, Universitas Galuh Ciamis, bidang ilmu CEO. Untuk keterampilan menganalisis para pekerja. Untuk mentor untuk mentor saat ini belum memiliki, tetapi hanya beberapa dosen dan teman-teman. Dan untuk mentor untuk area berikut ini, di area strategi pemasaran digital untuk pengembangan produk berbasis feedback. Oke, saya ambil alih. Siap, Untuk saya kembalikan. slide selanjutnya, ringkasan kelompok usaha. Misi Suruh Aja adalah membuat pengalaman mencari tukang menjadi lebih aman, sederhana, dan transparan bagi keluarga Indonesia. Kami ingin menghilangkan kekhawatiran tentang tukang yang tidak datang, harga yang mendadak naik, atau hasil kerja yang tidak rapi. Relevansi sosial atau ekonomi, masalah tukang yang tidak jelas harga, sulit dipercaya, dan sering ingkar janji adalah pengalaman sehari-hari banyak keluarga di Indonesia. Akibatnya, banyak orang menunda perbaikan rumah, hidup dengan kerusakan yang membahayakan, atau terpaksa membayar lebih mahal karena tidak punya pilihan. Eh, Terima kasih. Misi Suruh Aja adalah membuat pengalaman mencari tukang menjadi lebih aman, sederhana, dan transparan bagi keluarga Indonesia. Kami ingin menghilangkan kekhawatiran tentang tukang yang tidak datang, harga yang mendadak naik, atau hasil kerja yang tidak rapi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Situ. Dan berarti ya, Situ. Kanan. Ya. Ya.